Pemirsa, di peringatan Hari Kartini kita sering bicara soal perempuan hebat yang berani menembus batas, termasuk para perempuan penyintas bencana. Di balik dinding sederhana mereka masih berjuang bagi keluarga, dituntut untuk tegar, bahkan serba bisa dengan berbagai peran yang harus dijalani di tengah keterbatasan. Lalu seperti apa kisah mereka? Berikut liputannya untuk Anda. Bencana tak selalu berakhir ketika masa tanggap darurat usai. Perpindahan kehunian sementara menjadi langkah penting dalam pemulihan, terutama bagi perempuan. Seperti kisah para penyintas bencana Aceh. Di balik dinding-dinding sederhana inilah masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Kebutuhan akan rasa aman, privasi, dan kenyamanan jadi hal yang terus diupayakan. Inilah bagian dari proses pemulihan yang terus berjalan. Rausah, seorang perempuan penyintas bencana Aceh ini mengusahakan kenyamanan dalam hunian sementara meski di tengah keterbatasan. Pikiran dapur, kalau kita barang nggak bisa masak, hanya kan ada disedia sendiri. Ini sama sekali tidak ada, karena kita buat sendiri. Buat dulu ya, padanya aja. Seharusnya kan dari WC itu tersedia seperti itu. Kan bisa masak. Kalau uji di sungai. Di tengah situasi pasca bencana, perempuan mengambil banyak peran sekaligus. Mengelola kebutuhan keluarga, merawat anak, hingga tetap berupaya membantu ekonomi rumah tangga. Kehadirannya menjadi tonggak dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga selama masa pemulihan. Dalam kondisi darurat, berbagai fasilitas dibangun secara bertahap. Sejumlah kebutuhan dasar telah tersedia, namun masih ada penyesuaian yang diperlukan, terutama terkait kenyamanan dan akses bagi perempuan dan kelompok rentan. Fasilitas sanitasi misalnya menjadi salah satu aspek penting yang terus mendapat perhatian, khususnya terkait jarak, pencahayaan, serta kemudahan akses. Kondisi yang lebih menantang dirasakan oleh kelompok rentan seperti Nila Kandi, seorang perempuan lanjut usia. Ia harus berjalan perlahan menuju fasilitas sanitasi yang ada dalam kondisi kaki patah yang belum pulih. Di sini kalau untuk saya kencing bisa lah, tapi kalau untuk BAB nggak bisa. Nggak nyaman, bukan kita bilang pun nggak bisa, bisa sebenarnya sambil berdiri. Kan nggak nyaman, karena kondisi saya sakit, kaki saya patah, belum sembuh lah intinya. Jadi saya kalau lagi ke kamar mandi, kalau kloset itu kan saya nggak bisa jongkok. Bisa duduk baru bisa lah, karena kondisi saya kayak gini. Pemerintah menyatakan bahwa berbagai keterbatasan yang ada saat ini akan menjadi bahan evaluasi dalam tahap pembangunan berikutnya. Upaya perbaikan terus dilakukan agar penanganan bencana semakin responsif terhadap kebutuhan seluruh penyintas. Saat ini BPBD Pidjaya ini menggunakan dana BTT, belanja tidak terduga, yang difokuskan untuk penanggulangan bencana, khususnya untuk pembersihan areal. Yang ditanyakan tadi terhadap spesifikasi untuk gender, mungkin belum kita akomodir dari BTT ini, namun akan kita akomodir melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di masa yang akan datang. Sejumlah organisasi masyarakat pun turut memberikan masukan agar perspektif gender dapat semakin terintegrasi dalam kebijakan kebencanaan. Kalau untuk di pertemuan-pertemuan di tingkat provinsi ya, terutama pada saat penyusunan R3P, itu beberapa memang dilibatkan, tapi tidak keseluruhannya. Cuma proses perlibatannya itu sejauh mana mereka mempertimbangkan misalnya usulan-usulan itu yang belum kita lihat ya dari hasil R3P itu. Misalnya berbicara pada aspek perspektif gender dan perlindungan terhadap anak dan kelompok dengan risiko lainnya, itu belum cukup bunyi di dokumen tersebut. Sementara menurut psikolog Yuniar, selain aspek fisik, pemulihan juga mencakup kondisi psikologis khususnya bagi perempuan. Pendampingan memegang peranan penting dalam memastikan proses pemulihan berjalan menyeluruh. Karena perempuan hidup kan nggak untuk diri sendiri, apalagi dia sudah seorang ibu misalnya. Dia hidup untuk diri sendiri, untuk anak-anak pastinya ya, untuk pasangan, untuk dinamika keluarga.
Makanya tuh perempuan lebih bersifat laten, dia harus menyembunyikan gitu. Bukan menyembunyikan secara sengaja sih sebenarnya, karena ada tuntutan secara tidak langsung ya, dia harus bisa mengayomi, melindungi juga gitu ya. Jadi kalau perempuannya nggak tegar, pastinya semua runtuh nih. Bencana memang tak selalu bisa dihindari. Namun, setiap proses pemulihan adalah kesempatan untuk membangun kembali dengan lebih baik. Dengan memastikan kebutuhan perempuan turut menjadi bagian dari perencanaan, pemulihan tidak hanya memulihkan tempat tinggal, tapi juga menjaga martabat dan harapan kehidupan ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.